Saya mau bertanya, Boleh. katanya Kristen itu menuangkan Yesus, toh? Betul. Kalau Tuhan itu kan maha besar, maha suci, Betul. maha kuasa. Kapan Yesus berkuasa di bumi ini? Kapan Yesus menciptakan bumi ini? Tolong jelaskan dengan jelas. Iya, sebelum dunia ini ada, Yesus itu sudah ada dan dia menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui firman. Tidak ada. Lah Yesus. Ayat ini tertulis di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga dan keempat. Iya. Tadi kan bilang Allah menciptakan Yesus kan? Melalui firman. Allah tidak menciptakan Yesus. Yesus itu adalah firman yang hakikatnya ada. Lalu siapa yang menciptakan Yesus? Kenapa dia ada? Dia adalah sang pencipta, bukan diciptakan. Dialah yang menciptakan kamu, Kapan dia? Kenapa dia ada? saya. Kenapa? Kan dia sang pencipta. Dia ada, Sebelum- dia ada. Sebelum dalam Yesus kan kekekalan. sudah ada manusia, sudah ada bumi. Di abad 7, orang-orang itu sudah menyembah Yesus, Bang. Bang, Yesus itu Ini fakta, Yesus ini itu fakta. dilahirkan. Ini fakta bahwa Yesus itu sudah Yesus itu dilahirkan. disembah. Disembah. Siapa Bisa yang kita sembah dia? buktikan, bisa Tolong kita katakan. buktikan, bisa kita buktikan. Siapa yang sudah Buktikan. menyembah Allah Buktikan. SWT Siapa di yang abad menyembah dia? keempat? Siapa yang sudah Apakah- menyembah Allah Apakah SWT? Musa menyembah Yesus? Iya, Apakah Musa menyembah Yesus? iya, Apakah Musa menyembah Yesus? iya. Udah saya jawab 3 kali. Gimana? Mana buktinya Musa menyembah Yesus? Buktinya oke. Saya buktikan bahwa Yesus itu bersama-sama dengan Musa dan Elia disaksikan oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes di dalam Matius 17 ayat 1 dan 2. Kapan? Sedangkan Yesus 2000 tahun lahir. yang lalu. Yesus Jadi Anda lahir. kalau nanya kapan, saya bisa buktiin. Gimana? Iya. Sekarang saya tanya Anda. Mana duluan Yesus Gantian. sama Musa? Gini. Yang Anda mana bisa duluan Yesus sama baca. Musa? Ah, gimana? Anda Gimana? bisa baca. Anda Ya. bisa membedakan Musa sama Yesus. Kapan Musa sama Yesus bersama? Sedangkan Yesus lahir setelah Musa meninggal. Yesus itu sebelum dunia ini ada, sudah ada kan, udah saya bilang. Bahkan Yesus inilah yang menulis Taurat itu dengan jarinya kepada Musa. Makanya Yesus tahu Iya. isi hukum Taurat. Mana mungkin saya tidak percaya. Oke. Kok- Sekarang saya kok tanya Yesus keluar Anda. dari perutnya Maria? Itu kemanusiaannya. Apa? Itu kemanusiaannya. Masa Kalau kemanusiaan jadi keilahiannya Tuhan? ini sudah ada. Tidak percaya saya itu. Nah, sekarang kita pakai otak ya, Pak ya. Kelehennya di mana? Sekarang Di mana kita tinggal pakai otak ya, kelehennya? Pak. Sekarang kita pakai otak, mau? Jadi itu terpisah kan? Mau pakai Ya, saya otak pakai nggak? otak. Pakai Mau pakai otak, kita pakai otak. Oke, sekarang saya tanya. Oke, mana kelehennya waktu itu waktu dilahir? Dijawab dulu. Gini, Anda Ada santai. dengan ciptanya. Yesus, Oke, Yesus saja sekarang saya diciptakan. tanya Anda. Allah Lalu sudah siapa ada yang di abad, mencabut nyawa Yesus? Allah sudah ada di abad keempat? Jawab dulu. Allah sudah ada sebelum-sebelumnya. Sebelum Oke. manusia ada, sebelum Siapa yang semuanya sudah ada, menyembah dia sudah Allah ada. di abad keempat? Siapa yang sudah menyembah Allah di abad keempat? Siapa? Siapa yang sudah beragama Islam di abad keempat? Para nabi menyembah Allah itu. Siapa? Para Siapa Allah yang sudah menyembah beragama nabi. Islam di abad Menyembah keempat? Allah. Siapa, Pak? Siapa yang sudah beragama Islam di Memang abad pada keempat? waktu itu tidak ada yang beragama Islam. Ya Cuma Muslim. Islam itu lahir. Kalau tidak ada orang Islam, siapa yang nyembah Allah? Anda tadi sudah mengakui di abad keempat dia belum ada. Makanya saya bilang duluan Yesus ada dibandingkan agamamu. Jadi kalau kau mau mengklaim, ya pakai otak dulu. Ya, kalau Islamnya belum ada. Nah, silakan Pak Sanggara. Silakan dibuka mute-nya. Halo, Pak Sanggara. Kan mau berotak Halo. nih. Ya, silakan. Ya kita ngobrol. Saya tidak percaya masa Yesus Tuhan. Saya lebih nggak percaya Sedangkan dia Tuhanmu dilahirkan. adalah Tuhan. Saya lebih tidak percaya. Kenapa? Karena dia belakangan datang. Tuhan itu adalah Tuhan. Dia yang menciptakan tidak langit dan percaya. bumi. Oke, Kapan sekarang Yesus saya tanya. mengatakan saya menciptakan langit Apa dan bumi? mujizat Allah dari abad ke-7? Apa mujizatnya Allah di abad ke-7? Silakan. Kalau dia memang maha kuasa, buktikan di Allah abad itu ke-7. tidak. Dia itu maha kuasa. Iya, apa kuasanya? Sedangkan Di abad Yesus saja dia ke-7. ciptakan. Iya, apa kuasanya Allahmu di abad Bisa ke-7? mencabut nyawamu. Mana? Bisa Nggak ada. mencabut nyawamu kapanpun Kalau dia mau. mencabut nyawa, Pak, ular kobra Bisa sana pun mencabut bisa nyawa nyabut kapanpun. nyawa saya, Pak. Tuhan kan lah ular kobra. Andainya-
sekedar mencabut nyawa, Pak. Kamu hari ini datang ke rumah saya bisa cabut nyawa saya. Anda saya tuhankan. Jadi dasar orang menuhankan Tuhan itu bukan karena bisa cabut nyawa, Pak. Ya, itu truk gandeng sana. Bisa berapa orang dihabisi nyawanya. Jadi standarmu mengatakan dia Tuhan bisa cabut nyawa. Kau pun bisa cabut nyawa saya. Apakah kau Tuhan? Mikir. Ya, jadi mikir dulu sebelum ngomong. Silakan. Dibuka mute-nya. Buktikan. Bisa mencabut nyawamu. Itu. Jadi apa kuasanya Bisa Allah? menghilangkan. Bang, kan tadi udah saya bilang Bisa menghilangkan bumi ini ular kobra, singa itu bisa cabut nyawa, Bang. Itu apakah dituhankan? Kenapa bisa mencabut nyawa? Dia cuma bisa menggigit. Dia tidak bisa mencabut nyawa. Suruh juga Yesus cabut nyawaku. Tuhan Yesus itu mengasihi orang. Dia itu ada untuk menciptakan dan menghidupkan kamu, bukan nyabut nyawa kau. Ya, standar Tuhan saya adalah menghidupkan, makanya kau hidup. Tuhan saya nggak cabut-cabut nyawa kayak truk gandeng, kayak ular kobra, kayak singa, kayak macan. Ya, nggak gitu. Orang kesurupan pun bisa cabut nyawa, dituhanin. Ya, standar Anda jelek sekali. Standar kuasa Tuhan kok cabut nyawa. Janganlah, Tuhan Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kamu, nggak nyabut nyawa kamu. Itu standarnya orang Kristen. Paham? Ya, terlalu norak. Janganlah norak. Ininya dipakai, ininya. Santai, kita mah santai. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Tap-tap, share, nge-give, apa segala macam lah untuk ngedukung pelayanan saya. Astaga, oke, silakan Iva. Iya, terima kasih ya Kak Agatha. Saya Ada yang mau ditanya, silakan. Ya, ada. Menurut saya, apakah Yesus itu memenuhi syarat sebagai Tuhan? Di antaranya berdiri sendiri, tidak dilahirkan, dan juga mencipta makhluk. Tidak Ini tidur, gimana nih? tidak lapar. Menurut saya, begitu. Anda nanya apa gimana nih? Coba Ya, pertanyaan. menurut saya, ya, menurut saya Yesus itu tidak memenuhi syarat sebagai Tuhan. Bagaimana Anda bisa menolak pernyataan saya? Terima kasih Kak Agatha. Oke, apakah Allahmu juga memenuhi syarat sebagai Tuhan? Memenuhi syarat, mencipta Bisakah dia berdiri sendiri? mencipta setan dan menyuruh bersujud kepada Adam. Oke. Tetapi- Apakah Betul, it's okay. Apakah Allahmu ini bisa dikenal orang tanpa nabi, tanpa malaikat, tanpa siapapun? Silakan. Apakah dia bisa dikenal oleh satu manusia di dunia ini tanpa nabi, tanpa malaikat? Dia datang sendiri memperkenalkan dirinya. Apakah juga Yesus itu dikenal tanpa adanya penyaliban yang Sementara Tuhan Yesus, saya pastikan atas dia mengatakan- sabar. Saya pastikan Tuhan Yesus itu datang kepada nabi sendiri. Dia datang sendiri kepada semua para nabi. Kan dia datang kepada seluruh bangsa Israel. Dia berdiri sendiri. Gimana Iva? Apakah kamu bisa mengenal Allah tanpa Muhammad? bisa adanya semesta ini? Adanya Apakah semesta kamu ini mengenal tercipta. namanya Allah? Mengenal semenjak saya belum lahir. Saya sudah ada di surga dan dijanjikan sebelum lahir ke dunia. Oke. Saya Kalau kamu berhadapan langsung mengatakan dengan melalui Allah alam saya. semesta, baik. Kalau kamu mengatakan melalui alam semesta, abad keempat siapa yang sudah mengenal Allah dan menyembah Allah? Bahkan sebelum abad 1 Jangan, Allah abad sudah keempat ada, aja dulu. sudah ada, yaitu mempunyai Adam sampai Muhammad Oke. menjadi Anda nabi tahu dan Adam rasul. dari mana? Dari Quran. Dari Al-Quran. Coba jangan dulu pakai buku. Jangan pakai buku. Ya, coba. Siapa yang sudah mengenal Allah tanpa Quran? Jangan pakai Quran. Jangan pakai Nabi Muhammad. Jangan pakai Jibril. Siapa yang sudah mengenal Allahmu? Kamu belum memikirkan ini. Standar Allahmu. Bisakah dia berdiri tanpa Quran? Coba kamu kenalkan dia tanpa Quran, tanpa Muhammad, tanpa Jibril. Silakan. Bisa Adam adalah manusia yang mengenal Allah pertama kali. Kamu tahu Adam dari mana kalau nggak dari Quran? Jangan bawa orang-orang di Quran. Lah kamu mengenal Yesus dari mana? Kalau tanpa kitab-kitab Injil, Yesus Bible itu sendiri datang kepada para rasul. Saya tidak butuh Injil untuk mengenal Yesus. Saya kasih tahu, orang Kristen tanpa Injil, sudah banyak orang Kristen di abad 1 tanpa Injil.
Karena Yesus itu sendiri adalah Injil itu. Ini standarnya Oten. Kini kitab kami ini baru Justru- ada ini di abad keempat. Justru Makanya Nabi Isa diturunkan di tengah-tengah. Injil kami ini ya kanon kayak gini abad keempat, tapi orang Kristennya udah banyak. Ya kenapa? Karena kami kitab dan sebagainya kepada Adam. sekarang Kemudian saya tanya, menurunkan Zabur kepada Nabi perkenalkan Musa, Allahmu Isa, tanpa dan Quran. Taurat. Perkenalkan Allahmu tanpa Quran, silakan. Ada di Nabi Musa, di Taurat, Zabur, dan Injil di Jangan nabi-nabi pakai sebelumnya. Taurat, Allahmu berdiri. Saya kan berada di umat Muhammad. Jangan pakai kitabnya Yahudi. Jangan pakai kitabnya Daud. Saya bilang jangan pakai apa-apa. Memperkenalkan dirinya saya. Jangan pakai kitab orang. Ini nggak pakai Quran, malah pakai kitab orang. Kue Hiro, gimana sih? Itu Iya, Nabi kamu Musa, gimana Nabi Allah. mengenal Allah? Itu juga dari kitab, sayang. Jangan pakai kitab. Kamu harus kenal dia sendiri langsung. Kalau memang dia berdiri sendiri. Ini pertanyaan saya dari lama. Bisakah Tuhanmu tanpa nabi, tanpa malaikat, tanpa buku? Kalau Tuhan saya itu tanpa buku. Dia sudah Apa dikenal. buktinya tanpa buku? Apa Ya buktinya iya. tanpa buku? Semua nabi, semua rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengenal Yesus karena Yesus itu datang sendiri. Wah, nggak ada. Itu nih, adalah rasul Saya kasih tahu, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak ada. Tapi mereka udah kenal Tuhan kami. Paulus, Matius, Nah, Lukas, ya. itu dia nabi. Kau harus pikirkan dulu, Iva. Ya, gitu ya, Iva ya. Kenali dulu Allahmu itu tanpa buku. Itu standarnya. Yesus itu tidak butuh buku. Ya, ketika dia bertemu kepada Musa, itu belum ada kitab. Gak ada kitab sama sekali. Ini kanon ini ada di abad 4, tapi otennya udah ada selama 4 abad. Terbukti. Jangan, kamu tahu goa itu dari mana? Hah? Nah, ini standarmu. Kamu renungkan dulu ya, Dek ya. Kamu gak menangkap. Gini ya, Iva. Pelan-pelan bicara sama saya udah bilang, saya udah turunkan standar saya. Halo, Grace ya Indri. Ya, halo. Ya, halo, silakan Grey. Yang mau ditanya Grey? Bentar, sinyal aku jelas. Suara aku jelas gak? Jelas. Aman. Oke, jadi sebelumnya aku tuh muslim. Cuman sampai sekarang masih kedengaran jelas gak? Maaf. Jelas. Ada, jelas Grey. Silakan. Nah, jadi sebelumnya aku tuh muslim. Cuman bulan 3 nanti aku tuh mau baptis. Nah, cuman aku tuh emang sering nonton live kayak gini, debat agama. Cuman tadi ada yang ngebuat iman aku tuh goyah terkait baptisan nanti. Jadi aku bimbang apa aku harus baptis atau gimana. Jadi satu pertanyaan tadi yang aku bingungin. Jadi konsep Tritunggal itu ada nggak di dalam Alkitab? Itu aja sih, Kak. Ada banyak. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 ayat 26-27. Mazmur 33 ayat 4. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat Ayub 33 ayat 4. Yohanes 8 ayat 42 dan Yohanes 15 ayat 26. 1 Yohanes 5 ayat 7. Banyak sekali ayat Tritunggal itu yang membuktikan bahwa Bapa itu memiliki firman dan roh. Itu ayatnya. Terlalu banyak. Maaf Kak, tadi apa satu ayat Kak, maaf tadi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, ada Allah, ada roh Allah, ada firman-Nya Allah.
Itu sejak dari pertama Alkitab Kejadian itu sudah Tritunggal. Oke, nyampe Grey. Oke, satu lagi Kak. Oke, silakan. Jadi sebelumnya saya mau nanya, kakak ini Kristen apa? Ortodoks. Silakan Grey. Jadi sebelumnya kakak ini maaf tadi agamanya Kristen apa? Kristen Ortodoks. Kenapa Grey? Jadi yang di apa namanya? Yang mendirikan apa ya? Reform Injil itu kan siapa ya namanya? Calvinis. Yang pokoknya yang mendirikan Reform Injil itu yang bukan yang pendiri Reform Injil. Apa? Stephen Tong. Ya benar. Jadi pendiri Reform Injil Stephen Tong itu kan dia pernah bilang kalau apa namanya bahasa roh itu tidak ada. Sementara kan saya ini kan bulan Maret nanti saya tuh baptis di gereja Mawar Sharon. Jadi menurut kakak gimana terkait bahasa roh seperti itu? Oke. Bahasa roh yang seperti apa nih? Bahasa roh itu adalah bahasa asing. Bahasa negeri asing. Itu ada. Bahasa roh itu berbicara tentang kita yang orang lokal yang menggunakan bahasa ibu kita. Kita dimampukan oleh roh untuk bisa berbahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa yang lain. Itu bahasa roh. Tapi bukan bahasa yang tidak dimengerti manusia. Karena bahasa roh itu adalah karunia untuk manusia memahami ayat-ayat di dalam Alkitab, dalam penginjilan. Itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Stephen Tong tentang bahasa roh yang bukan bahasa manusia, itu memang tidak ada. Gitu Kak Grey. Jadi tanggapan kakak terhadap karismatik gimana? Karena kan karismatik itu kayak kan aku sendiri setiap Sabtu ikut AUG Army of God. Jadi di sana kita setiap khotbah kita kan nyanyi. Abis nyanyi itu kita kadang berbahasa roh. Menurut kakak itu tanggapannya kayak gimana? Itu bukan ajaran Rasul. Itu bukan yang diajarkan Yesus. Karena Yesus juga tidak pernah berbahasa dengan bahasa yang tidak dimengerti manusia. Rasul juga demikian. Gitu. Jadi itu tidak alkitabiah. Karena tidak ada penjelasan mengenai bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Bahkan Yesus itu mengerti semua bahasa, apapun bangsamu. Sebab Yesus memerintahkan untuk menginjili ke segala bangsa kepada rasulnya. Artinya, kalau Yesus sudah mengutus rasulnya yang biasanya bahasa Yunani, orang-orang Galilea saat itu, ya, berarti Yesus mempersenjatai rasul ini dengan bisa berbahasa bangsa lain. Itulah bahasa roh tadi. Karena orang Galilea umumnya itu berbahasa Yunani atau bahasa Aramaik. Ya. Jadi ketika rasul ini menginjili ke Arab, Yesus mempersiapkan mereka dengan bisa berbahasa Arab. Itulah yang dinamakan karunia berbahasa roh. Itu. Ini Alkitabiah penjelasannya. Terdapat di Kisah Para Rasul 2. Kita bisa baca dari ayat 1 sampai ayat 11. Gitu Kak Grey. Baik, satu lagi Kak. Boleh. Jadi kan sebelumnya saya ini muslim ya. Nah di muslim itu kita tuh nge-hate banget yang namanya bangsa Israel. Karena kan dia jahat sama Palestina. Itu yang kita pelajari di Islam. Nah kalau nggak salah pernah dengar kalau kita tuh orang Kristen itu nggak berani ngutuk bangsa Israel atau semacamnya lah kalau nggak salah. Tanggapan kakak sendiri terhadap Israel itu kayak gimana? Apakah kakak juga nge-hate atau kayak gimana? Atau bahkan terhadap perang Israel sama Palestina gitu? Baik. Bangsa Israel yang tertulis di dalam Alkitab
Itulah bukanlah bangsa Israel yang sekarang kita lihat antikris yang ada di sana di Israel. Itu adalah orang-orang antikris yang menolak baik Yesus maupun Sang Bapa. Tanggapan saya tentang orang-orang itu, apa bedanya mereka dengan RT 6? Karena mereka menolak Yesus datang dalam rupa manusia. Allah datang dalam rupa manusia. Tentang masalah mengutuki, jangankan bangsa Israel, orang Islam pun kami tidak boleh kutuk. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajarkan kita mengutuki apapun, gitu. Bersumpah saja kita tidak boleh, gitu. Jadi untuk orang-orang Kristen yang terlalu hype dengan Israel, hey, saya kasih tahu, ya, mereka itu antikris. Mereka itu bukan Israel yang dulu yang adalah murid-muridnya Yesus. Mereka itu adalah antikris yang menolak Yesus. Mereka itu adalah orang-orang Farisi yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap membangkang. Itu. Jadi untuk orang-orang Israel, kakak bisa baca di dalam Matius 21 ayat 43. Karena Yesus tuh pernah bilang gini, ya, bahkan Yesus itu mendeklarasikan kepada murid-muridnya dan kepada bangsa Israel. Sesungguhnya kerajaan Allah akan diambil daripadamu, Israel yang sekarang, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Itulah gereja, itulah Oten. Jadi Israel, bangsa perjanjian Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Oten. Kamilah Israel yang baru itu. Jadi yang Israel yang sekarang ini itu antikris. Jangan dibela. Ngapain membela? Apa bedanya kalian membela RT 6 yang membenci Tuhan Yesus? Gitu. Semoga ini dapat pandangan ya untuk orang-orang Kristen yang mabok sama Israel ya. Israel yang sekarang ini bukan Israel yang dulu, cintaku. Ya, karena bangsa Israel yang percaya kepada Yesus itu semua sudah menyebar. Sebab di dalam Alkitab dikatakan tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, semua satu di dalam Kristus. Jadi tidak ada golongan, tidak ada kecil besar, tidak ada orang kaya, orang miskin, semua di dalam Kristus itu sama-sama muridnya Yesus. Gitu. Jadi orang-orang Kristen jangan membela antikris. Apa bedanya kamu sama RT 6? Itu Kak Grey. Karena kita di dalam Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Ini ada ayatnya. Ya, kalian bisa baca itu di Galatia 3 ayat 28-29. Ya, kita lihat ya, kita belajar. Jadi jangan salah, Israel itu kita, bukan yang di sana, itu antikris sayang. Apa bedanya dia dengan RT 6 yang membenci Tuhan Yesus? Oke, kita bisa baca di dalam Galatia 3 ayat 28-29 ya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita Israel itu. Ini saya bacakan lagi tadi ya yang saya sebutkan di dalam Matius 21 ayat 43, kalian boleh baca. Ya. Kita ini adalah bangsa pilihan itu, bukan yang lain. Ya, Oten itu adalah bangsa pilihan. Oke, ayat 43-nya ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Dari kerajaan itu, Israel itu berganti menjadi gereja. Seperti itu. Kedengaran Kak Grey? Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Grey? Satu pertanyaan terakhir, Kak. Boleh, banyak juga boleh. Satu pertanyaan terakhir. Silakan. Jadi kan di karismatik itu kita ada namanya perpuluhan, ya kan, perpuluhan. Nah, ada yang bilang katanya kalau perpuluhan itu sudah nggak digunakan untuk zaman sekarang. Jadi katanya perpuluhan di karismatik itu nggak benar. Jadi tanggapan kakak terhadap itu kayak gimana? Oke, sesuai dengan ajaran Rasul lagi ya, kita baca di dalam Ibrani 7. Jadi persepuluhan itu diberikan kepada bangsa Lewi karena bangsa Lewi ini tidak memiliki tidak memiliki tanah pusaka.
Ingat, di dalam Ibrani 7 ya, dari ayat 1 kamu baca ya. Taurat diberikan, Taurat tentang apa nih? Taurat tentang memberikan persepuluhan itu diberikan kepada Lewi karena ada Lewi. Jadi kalau sudah tidak ada imam Lewi, sebab imam kita ini adalah dari Yahudi, Yesus itu dari Yahudi. Dan mengenai Yahudi, Musa tidak menuliskan apa-apa tentang hukum Taurat mengenai persepuluhan. Jadi kalau bangsa Lewi tidak ada, maka persepuluhan juga tidak ada. Kalau imamnya berubah, maka peraturannya secara otomatis berubah. Itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani 7. Jadi tentang persepuluhan, itu tidak ada lagi. Sebab imam kita membawa persembahan roti dan anggur. Tidak memberikan lagi persepuluhan. Seperti itu, Kak Grey. Ada lagi Kak Grey. Jadi persepuluhan itu tidak ada Kak Grey. Jadi apa ya? Kan Kristen itu banyak ya macamnya. Ada aliran, maksudnya banyak beragam gitu. Jadi kan sekarang aku kan lagi mau baptis. Jadi aku pengen nentuin di mana gereja yang benar-benar tepat buat aku nantinya. Karena 2 minggu lagi aku udah baptis. Nah, jadi menurut kakak gimana ya? Ini bukan merendahkan gereja lain atau aliran lain, tapi kayak aliran mana yang paling dekat sama Alkitab, ajaran Alkitab, itu aja sih. Oke. Ajaran yang apostolik pastinya. Apa yang diajarkan Rasul, itulah gereja yang didirikan Tuhan Yesus. Jadi kalau kakak mau dekat kepada ajarannya Yesus, ya kakak harus cari gereja yang pengajarannya dari para rasul, bukan para orang-orang baru, dan yang masih memelihara teguh ajaran itu hingga sekarang. Gitu Kak. Terserah kakak mau memilih. Saya tidak mau promosikan agama saya, karena agama saya pasti agama Kristen. Sama, semua orang-orang Protestan, Katolik juga orang Kristen. Mereka sama-sama murid Yesus. Itu Kak Grey. Gitu. Oke, udah kejawab sih Kak semua pertanyaan aku, dan terima kasih. Grey juga pernah kesini ya kayaknya dulu ya? Iya gak sih? Belum? Gimana? Pernah masuk ke sini gak sih? Dulu apa yang dulu si Butterfly. Iya ada juga yang mau ini sering nanya ke sini. Ya gitu Grey ya. Nonton dari hasil record sih. Oh, oke. Jadi saran saya Grey, jangan memutuskan cepat-cepat dibaptis, tapi kamu harus mengenal dulu Allah yang benar. Itu saran saya. Karena kalau kamu tidak mengenal Allah yang benar melalui ajaran yang benar, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam ibadah yang benar. Dan kalau kamu tidak pernah masuk dalam ibadah yang benar, kamu tidak akan bisa hidup dengan benar. Ortodoksia, ortolatria, ortopraksia. Itu kuncinya, kamu dapatkan dulu ajaran yang benar, supaya kamu mengenal Tuhan itu dengan benar dan menyembah Dia dengan benar. Lalu outputnya kamu akan hidup benar. Itu hanya saran saya, Grey. Silakan. Ada lagi yang mau ditanya, Grey? Itu aja sih Kak. Jadi kalau mau butuh pertanyaan lagi, butuh jawaban lagi dari pertanyaan-pertanyaan kamu boleh ke sini. Setiap saya live kamu boleh bertanya, boleh masuk ke sini. Saran saya jangan buru-buru dibaptis. Kenali dulu Tuhan yang benar itu. Oke? Oke. Tuhan memberkati ya Grey ya, semangat belajarnya ya. Shalom Grey. Ya, terima kasih ya Kak. Kalau gitu aku Sama-sama. aku turun ya Kak. Oke. Iya, jadi orang Kristen itu nggak boleh yang setengah-setengah. Iya, jadi harus kita ini kokoh dulu iman kita. Jadi ketika ada masalah, kita itu tidak terombang-ambing, pindah agama lagi nanti. Selalu mengatakan ini, coba uji dulu dia dengan satu ayat. Saya bilang jangan masuk Kristen dulu. Saya nggak mau menguji. Bagian menguji itu Tuhan. Halo Ikna, hilang Ya, satu selamat bidadari katanya.
Hilang satu bidadari, astaga Tuhan. Ya silakan Igna. Iya, salam kenal dengan Kak Agatha. Agatha mau tanya, ketika dari sudut pandang ajaran gereja ortodok ya, ketika melihat ajaran gereja yang lain berarti ada kebenaran bercampur dengan ketidakbenaran. Pertanyaannya, Tidak, apakah tidak keselamatan demikian. Tidak demikian anggapan saya terhadap gereja yang lain. Gimana? Ya, jadi kamu harus tanya dulu pandangan saya. Gimana pandangan seortodoks tentang gereja lain? Mereka adalah orang-orang Kristen. Mereka adalah murid-murid Yesus. Tapi saya tidak mengatakan adanya ketidakbenaran dan kebenaran, tetapi ketidaktaatan dan ketaatan. Itu. Jadi definisinya salah, asumsi kamu itu salah, kesimpulan kamu itu salah. Gitu ya. Apakah agama Kristen yang lain itu bukan murid Yesus? Oh tidak, tentu mereka murid Kristus. Di mata saya mengasihi mereka. Karena mereka itu sama-sama murid Yesus, karena kami bertuhankan Tuhan yang sama. Tapi ada yang tidak taat, ada yang taat. Itu aja yang membedakannya. Silakan. Oke, terima kasih. Maksud saya ketidakbenaran, contoh. Ketika ajaran yang dikembangkan Martin Luther King tidak memakai kitab Deutero, misalkan begitu ya. Nah, kemudian Mbak Agatha bilang itu ajaran di ortodok Deutero juga digunakan sebagai kitab-kitab yang layak untuk dibaca. Artinya ada kebenaran di dalam Deo. Tetapi mereka menyatakan Deo salah. Ini yang saya anggap salah satu contoh. Ketidakbenaran ada di dalam mereka. Nah, pertanyaan saya nanti nyambung. Kalau di dalam ketidakbenaran ataupun ketidaktaatan, apakah ada tetap keselamatan di dalam mereka itu? Terima kasih. Ini masuk kepada Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, saya di sini bertindak bukan sebagai hakim. Itu yang harus Anda tahu, karena hakim itu adalah haknya Tuhan Yesus, bukan saya. Apakah Secara tidak ada dogmatis? gini? Ya dong, itu dogmatis loh. Matius 7 ya. Setiap orang yang mengajarkan kesesatan, itu Yesus sendiri bilang, aku tidak mengenal mereka. Gitu. Tentang Deuterokanonika, maaf kalau di ortodok itu Anagenos Komena. Kami tidak mengatakan itu sebagai Deuterokanonika atau kitab kanon kedua, karena itu memang sudah dikanonkan di dalam Konsili Kartago yang di Afrika ya, di abad keempat, akhir abad keempat ya. Lalu apakah kalau mereka tidak menggunakan itu, iman mereka menjadi kurang lengkap gitu? Tidak. Karena kenapa dikatakan itu kitab layak baca? Meskipun sumber iman itu tidak berasal dari sana. Gitu loh. Tapi kita bisa menghubungkan antara Maleaki, kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, itu kita bisa menghubungkan melalui kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang bukan nabi ya, karena itu Deuterokanonika atau Anagenos Komena kami bilang ya. Itu adalah kitab-kitab yang orang jujur pakai untuk menceritakan sejarah apa yang terjadi kepada bangsa Israel saat itu. Tapi kalau secara dogma, adakah dogma diambil dari Deuterokanonika? Tidak ada. Sama seperti kitab Raja-Raja, ada nggak di situ dogma diambil? Itu hanya membahas tentang raja-raja yang ada saat itu sebagai sejarah gitu. Jadi Anagenos Komena mau dipakai ataupun tidak ya, tetap imannya orang Kristen mau itu Protestan, itu tetap mereka mempercayai Tritunggal, tetap mempercayai Kristologi, tetap mempercayai keselamatan soterologi itu gitu. Sebab apa? Karena Tritunggal itu di semua ayat ada. Kristologi itu di Perjanjian Baru. Ya, tidak ada hubungannya dengan kitab Anagenos Komena. Dan keselamatan itu juga secara terang dijelaskan Tuhan Yesus itu di dalam Perjanjian Baru. Jadi apakah mereka itu ada keselamatan? Ya tentu ada. Di dalam Kristus. Selama mereka di dalam Kristus, mereka pasti memiliki keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi keselamatan itu bukan ditundukkan kepada kitab. Keselamatan itu ada di dalam Kristus. Selagi mereka Kristen dan mereka di dalam Kristus, mereka itu selamat. Gitu. Ya Pak Igna ya. Terima kasih.
Nah, contoh tentang persepuluhan tadi, ketika ajaran itu ada diyakini, kemudian dijawab oleh Agatha seperti itu, apakah boleh saya simpulkan itu ajaran yang salah? Nah, ini poin saya adalah, nah itu ajaran yang salah kan? Berarti di situ tercampurlah ajaran yang benar dan tidak benar, bukan hanya ketaatan dan ketidaktaatan. Itu Mungkin versi nggak saya gimana? ajarannya Rasul Paulus itu salah? Bukan, maksud Kamu saya mendikte sebentar, karena kamu bilang persepuluhan itu salah. Katakanlah itu salah. Saya menjelaskan dari penjelasan Rasul Paulus, bukan dari otak saya. iya, kesimpulan Mungkin Agatha nggak kan ajaran Rasul Paulus di Ibrani 7 itu salah? Loh, Anda ini Katolik. Bentar. Ya, Anda Katolik ya? Iya, Ah, iya Katolik. maksud saya kan tadi Agatha kesimpulan jawaban dari Agatha tadi menjelaskan persepuluhan tidak dipakai. Loh, memang Ketika itu mereka kata Rasul Paulus. iya, Kalau Anda menyimak, Nah, Hmm. ya artinya adalah saya berani menyimpulkan di mereka yang bertanya gereja, anggap aja gereja X tadi disebut, ada ajaran yang salah, bukan? Jadi Mereka bukan hanya belum sekedar mengerti, Pak. Mereka belum mengerti, bukan salah. Kenapa? Karena Protestan itu lahir dari Katolik. Ya, kalau saya katakan, saya bukannya masalah membela Protestan, karena semua orang Kristen saya bela, gitu ya. Orang Protestan ini, mereka belum mengerti sepenuhnya apa yang diajarkan Yesus. Bukan artinya mereka salah. Tapi makanya kenapa Ortodoks ini datang untuk apa? Untuk membantu mereka mengetahui apa yang mereka tidak tahu. Yang saya tanyakan justru adalah, kalaulah Protestan ini lahir dari Katolik, apakah Katolik tidak mengajarkan ini sebelumnya? Sampai-sampai Protestan tidak tahu. Karena induk dari Protestan itu Katolik. Loh, jangan tanyakan, jangan suruh saya menjudge mereka salah karena mereka tidak tahu. Maka saya kasih tahu. Lah, kalian sebagai gereja induk, karena Protestan ini adalah gereja turunan dari Katolik, apakah kalian tidak mengajarkan ini kepada mereka? Nah, seperti itu Pak Igna ya. Jadi saya tidak mau membicarakan denominasi di sini, saya tutup sampai sini. Semoga Anda memahami. Jadi siapapun, apapun denominasinya, selagi mereka Kristen, kenapa kita tidak membantu mereka? Ketika mereka bengkok, kita luruskan. Sebenarnya itulah tugas orang Kristen. Saling mengingatkan, saling menasehatkan, saling menegur di dalam Kristus. Bukan malah menjudge. Bukan malah anatema. Ya, saya katakan, mau kamu dari gereja manapun, selagi kamu mengenal Kristus, bengkok pun kamu, saya akan berusaha luruskan itu. Itulah tugasnya orang Kristen. Sebab di dalam 1 Korintus 11 ayat 19 dikatakan, penyesat itu memang harus ada di antara kamu, supaya melihat siapa yang tahan uji, siapa yang tetap bertahan sampai hari kesudahan. Nah, saya sedang apa? Sedang menarik teman-teman saya ini untuk taat, gitu loh, dari ketidaktahuan mereka. Gitu ya Pak Igna ya, jangan berpolemik di sini. Kita saling mengasihi aja. Sama-sama Kristen toh. Murid Yesus toh. Kalau kita murid Yesus, kita tidak boleh menghakimi. Biar Tuhan Yesus jadi hakim kita, bukan kita. Oke? Oke, Bless Migat agak seneng ya, ketawa ya hari ini. Bless Migat udah mualaf ya. Maaf ya Pak Igna, saya turunkan gitu. Saya tidak mau menjadi hakim di sini. Biar Tuhan Yesus mengerjakan bagiannya. Saya mengerjakan bagian saya. Apa itu? Ya, menjaring lah. Menjaring yang ikan-ikan yang belum terjaring. Kalau ada ikan yang sudah terjaring tapi salah masuk gang, ya saya tarik balik gitu. That's right. Oke, that's right ya. Gue nggak ngerti arti that's right. Cuman ada yang nulis aja, gue ikut-ikutin aja. Nah, ikan Iva Kak, biarkan dia merenungi dulu. Apakah Tuhannya bisa berdiri sendiri? Renungkan dulu.
Siang, Mbak. Selamat siang. Hahaha, Pret. Namamu agak lain ya. Hahaha, Pret. Gitu. Silakan Pak. Saya Haha. ingin bertanya, Mbak. Silakan. Kira-kira kalau dalam Alkitab yang bisa menyebutkan, yang bisa menyatakan bahwa Yesus Tuhan itu ada nggak? Ada, Pak. Akulah Tuhanku, maka sembahlah aku. Akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Akulah Tuhan, yang bisa menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ada nggak? Kayak persis yang kayak Bapak bilang nggak ada, Pak? Nggak ada. Berarti bukan Tuhan dong. Oke. Fir'aun pernah nggak, Pak, mengaku Tuhan dan minta disembah? Ya, itu Tuhan. Memang dia bukan Tuhan, tapi Enggak, saya tanya, Fir'aun pernah nggak mengatakan dirinya Tuhan, sembahlah aku? Pernah nggak? tapi dia mengaku Tuhan. Iya, sama. Fir'aun mengaku Tuhan. Oke. Fir'aun mengaku Tuhan ya, betul? Ya. Gini Pak, sekarang saya tanya Anda manusia pernah nggak mengaku manusia? Iya, pernah saya mengaku manusia. Nggak akan ada orang mengatakan, hai saya manusia, karena manusia udah pasti tahu. Atau Anda memperkenalkan kepada babi, saya manusia, nggak akan ngerti Pak. Sejatinya manusia tidak pernah memperkenalkan dia manusia, tapi memperkenalkan namanya. Nah, kalau ada sejatinya Tuhan memperkenalkan diri, hei akulah Tuhan sembahlah aku. Ya apa bedanya dia dengan Fir'aun? Istilahnya begini Mbak, kalau kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan, dari mana kita tahu dia Tuhan? Sedangkan Kuasanya. dia tidak mengaku, Kuasanya. dia tidak mengaku dia Tuhan. Oke, kuasanya itu membuktikan dia adalah Tuhan. Kalau dia mengaku Kira-kira Tuhan, dari kuasanya apa Mbak? Kira-kira dari kuasa apa? oke, menghidupkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, membuat mata bagi orang buta, ya. Jadi kalau kamu tanya, adakah Yesus mengaku dirinya Tuhan? Banyak. Tapi tidak secara letterlek, akulah Tuhan sembahlah aku. Kenapa? Karena orang Yahudi saat itu bukan orang Indonesia yang goblok, yang butuh letterlek mengaku akulah Tuhan sembahlah aku. Yesus berkali-kali mengaku dia adalah Allah. Ya, ketika dia mengatakan akulah yang awal dan yang akhir, dia sedang mengakui dirinya Tuhan. Tapi dia tidak secara gamblang mengatakannya, tetapi orang-orang yang berotak pasti mengerti pengakuan Yesus. Ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku ada, itu dia sudah mengakui dirinya Tuhan. Lalu dia mengampuni dosa. Pergilah, dosamu sudah diampuni. Ketika ada orang lumpuh disembuhkan oleh dia sedang mengaku Tuhan. Jadi Yesus itu kalau hanya sekedar mengaku dirinya adalah yang ilahi, itu banyak. Tetapi secara letterlek, akulah Tuhan sembahlah aku, yaitu sesuai dengan keinginanmu, pasti tidak ada. Nanti dia jadinya sama kayak Fir'aun. Kalau ini Mbak, bukan Mbak mengatakan bahwa dari pembuktian kekuasaan beliau maka beliau menyatakan Tuhan. Kira-kira begitu. Iya dong, karena ketuhanan itu harus dibuktikan, bukan hanya Iya. diomongin. Iya. Oke, Kalau kira-kira dilihat Allahmu dari pernah membuktikan Nabi dirinya juga, Tuhan? ada berapa nabi yang bisa menghidupkan Sekarang saya yang tanya, mati? apakah Allahmu pernah membuktikan dirinya Tuhan? Coba, Dalam pernah nggak pembuktian Allahmu begini. membuktikan dirinya Tuhan? Buktiin dulu. Karena begini Mbak. Iya, saya jelaskan. Karena dia bukan makhluk. Nah, karena dia bukan makhluk, maka dia tidak bisa menampakkan diri. Bukan tidak bisa, karena dia bukan makhluk. Lah, kalau dia Dia bukan tidak serupa makhluk, dengan bisa dengan- nggak dia menampakkan dirinya kepada makhluk? Dia tidak bisa menampakkan Jangan macet, diri, Pak, Mbak. jangan Kalau macet, dia Pak. bisa, kalau Dengarkan dia menampakkan saya. diri, Dengarkan saya kalau baik-baik ya. Tuhan kami Oke. Islam itu, ini Muslim itu, maka It's ketika okay. Tuhan kami menampakkan diri, maka hancurlah dunia It's ini. okay Hancurlah kalau dunia ini. dia tidak makhluk. It's okay kalau dia tidak makhluk. Tetapi apakah dia sanggup menampakkan dirinya kepada makhluk? Kalau dia menampakkan, maka hancurlah dunia ini, Mbak. Oke, silakan Anda baca Dia An-Naml tidak ayat serupa 7. dengan apapun. Silakan Anda baca An-Naml ayat 7 sampai 9. Di situ Allah mau menampakkan diri kok kepada Musa. Menampakkan diri. Coba lihat Sabar. Belum lagi Al-Qasas. Anda baca dulu Quran Anda. Anda bisa juga baca di Al-Qasas ya. Anda bisa baca di An-Naml ayat 7 sampai 9. Allah mau menampakkan diri kepada Musa. Tapi yang menjadi concern saya, pernah nggak Allahmu itu bisa menampakkan diri kepada Muhammad? Itu dulu. Jangan
Jangan macet. Pret. Silakan. Pret. Nah, karena abis hahaha, pret. Silakan, Pak. Pret. Nah, silakan, Pak. Pret. Silakan. Dibuka mute-nya, Pak. Ya, Anda belum baca kitab Anda. Di Al-Qasas menampakkan diri sebagai apa? Di An-Naml dia menampakkan diri sebagai apa? Silakan. Nama ayat An-Naml ayat 7 sampai 9. Aduh, teman-teman, sorry ya. Ini akun saya kena banned. Aduh. Tolong teman-teman ya. Agak-agak ya. Aduh. Tuh, si Iva langsung syukur katanya. End live dulu ya. Ini bahaya. Nanti kita live lagi ya. Nih, tolong ya, yang di bawah ini jangan nge-report dong. Ya, kamu baca tuh. Al-Qasas sama An-Naml. Aduh. Saya end live dulu, nanti live lagi. Kalau udah gemes gini, kenapa sih? Ya, ada yang di bawah dari tadi typing udah saya blokir, tapi sempet dia udah nge-report ya. Oke, saya end live dulu ya teman-teman ya.